Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, untuk absensi kalian bisa absen ke tempat yang sudah disediakan ya nanti. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD baru, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kok ada struktur dan fungsi jaringan? Ini nanti kita akan membahas tentang jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, ada yang sudah tahu apa itu jaringan pada tumbuhan? Kok pada tumbuhan itu ada jaringannya, kemudian fungsinya itu sebagai apa, untuk apa, jaringannya apa saja. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama ini kita akan bahas jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar dari proses perkecambahan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkecambahan? Terus kemudian jaringan apakah yang terlibat dalam proses perkecambahan? Di manakah posisi jaringan tersebut? Nah, dari pertanyaan pertama ini bisa kalian lihat, ini kan perkecambahan. Dimulai dari yang masih kecil, biji ya. Kemudian dia itu tumbuh sampai menjadi besar seperti ini. Nah, masuk ke dalam pertanyaan kedua, jaringan apakah yang terlibat dalam proses perkecambahan? Berarti kan dari biang biji yang biji kecil ini menjadi besar ini ada keterkaitan dengan jaringan pada tumbuhan di sini. Kemudian di manakah posisi jaringan tersebut? Nah, dari kecil menjadi besar ini kan ada keterkaitan dengan jaringan ya. Nah, jaringannya ini terletak di mana saja? Nah, itu nanti yang kita bahas ya. Jaringan tumbuhan ini kok mempengaruhi dalam proses perkecambahan sampai dia menjadi besar. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang pertama adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Jadi jaringan ini merupakan kumpulan-kumpulan dari sel. Nah, kemudian tumbuhan ini tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jadi pada tumbuhan jaringannya ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Nah, itu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Kemudian selanjutnya jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Ada yang sudah tahu apa itu jaringan meristem? Nah, jaringan meristem ini biasanya itu disebut juga dengan jaringan embrional. Nah, dari kata embrional ini berarti kan masih kecil ya. Jaringan yang sel-selnya ini aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan ini mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jadi membelahnya itu secara mitosis, kemudian tumbuhan yang ada di jaringan meristem ini dia itu mengalami pertambahan tinggi dan juga volumenya. Volumenya itu juga bertambah. Kemudian selanjutnya ciri-ciri jaringan meristem. Apa sih ciri-ciri dari jaringan meristem ini? Yang pertama, terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Ingat ya, ukurannya itu kecil,
dia ini masih muda dan aktif membelah. Kemudian susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Berukuran kecil dan susunannya selnya itu rapat. Ini jaringan meristem. Kemudian yang ketiga, bentuk selnya itu bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Meskipun selnya itu susunannya rapat, tapi dia itu dinding selnya itu tipis ya. Kemudian yang keempat adalah sel-selnya ini memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Jadi banyak protoplasma yang terdapat di dalam isi selnya ini. Kemudian yang kelima adalah sel-selnya ini memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Jadi selnya itu hanya memiliki satu atau dua inti sel yang ukurannya itu besar. Ukuran selnya kecil, kemudian selnya itu rapat, dinding selnya tipis, di dalamnya ada protoplasma, dan inti selnya ini berukuran besar. Kemudian yang keenam adalah vakuola selnya ini sangat kecil atau tidak ada sama sekali, dengan plastida yang belum matang atau berupa prosplastida. Dia ini memiliki vakuola. Dalam selnya ini ada vakuola, tetapi vakuolanya ini sangat kecil sekali. Kadang itu tidak ada sama sekali atau bisa jadi tidak terlihat. Kemudian sel-selnya ini belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Jadi belum bisa mengalami diferensiasi ya. Kemudian beberapa berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Nah, di tempat-tempat tertentu berarti ini jaringan meristem ini bisa berfungsi sebagai jaringan tempat menyimpan makanan. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian tumbuhan. Salah satu contohnya itu ada apa fungsi jaringan yang terdapat pada akar tumbuhan, apa fungsi jaringan yang terdapat pada batang tumbuhan, apa fungsi jaringan yang terdapat pada daun. Nah, sebelum memasuki ke materi selanjutnya, silakan kalian mengerjakan ini pertanyaan tentang gambar ini. Apa fungsi jaringan yang terdapat pada bagian-bagian tumbuhan? Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas materinya. Kalian mengumpulkan materi ini ya. Sekian pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima. Kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama tentang jaringan tumbuhan, melanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang fungsi jaringan, terus macam-macam jaringan pada meristem ini ya. Sekian pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan. Kemudian jangan lupa mengerjakan ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.